pagi, siang, sore, Bapak yang terhormat. Kami dari kelompok 4, ada saya Felicia Angel Kosasi, 2441258. Dan saya Selina dengan MPM 2441275. Perkenalkan, nama saya Felicita Ferin Valeri Eng dengan NPM 2441270. Perkenalkan, nama saya Metalian Dana dengan NPM 2441129. Nama saya Michelle Zhang, NPM 2441149. Kami berdua mendapat bagian untuk menjelaskan kasus pertama. Kasus kedua dan kasus ketiga akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Jadi yang pertama ada keputusan manajemen Volkswagen dari perspektif etika, utilitarianisme, dan deontologi. Keputusan manajemen Volkswagen dalam kasus Dieselgate jelas melanggar prinsip-prinsip etika baik jika dilihat dari sudut pandang utilitarianisme maupun deontologi. Menurut Rio Septian dan Muhammad Nanda Perdana, prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa suatu prinsip dianggap etis jika tindakan yang diambilnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan masyarakat. Secara fundamental, utilitarianisme adalah pandangan etika dan moral yang menilai tindakan baik sebagai tindakan yang memberikan keuntungan dan manfaat, sedangkan tindakan buruk dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian. Dari perspektif utilitarianisme, keputusan manajemen Volkswagen untuk memasang perangkat lunak defeat device dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak etis. Meskipun tujuan awalnya mungkin untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, dampak negatif yang timbul jauh lebih besar. Kecurangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, polusi udara, dan merugikan kesehatan masyarakat akibat tingginya emisi beracun. Dalam jangka panjang, kerugian yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan jauh lebih besar daripada manfaat finansial yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, teori deontologi dalam etika bisnis menekankan pentingnya kewajiban moral individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan aturan etika, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan tersebut. Penerapan etika dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab meliputi penyusunan kode etik yang jelas, penetapan harapan terhadap perilaku etis, serta memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Dari sudut pandang deontologi, tindakan Volkswagen jelas melanggar prinsip moral yang mendasar. Teori deontologi menekankan pentingnya kewajiban dan aturan moral. Dengan sengaja menipu hasil uji emisi, Volkswagen tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar kewajiban moral untuk bertindak jujur dan transparan. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bisnis. Maka dalam kedua pendekatan etika ini, tindakan Volkswagen tidak dapat dibenarkan. Yang kedua ada aspek prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang dilanggar oleh Volkswagen. Berdasarkan penelitian oleh Fizi dan Helmina tentang 5 prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Di mana ini penting dalam pengelolaan perusahaan karena transparansi memungkinkan penyampaian informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan. Akuntabilitas menekankan tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan keputusan yang diambil, mendukung integritas dan kinerja yang lebih baik. Adapun tanggung jawab terhadap konsekuensi keputusan bisnis membantu membangun kepercayaan dan mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, independensi dalam pengambilan keputusan memastikan objektivitas dan mengurangi risiko konflik kepentingan, sementara keadilan menjamin perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan, berkontribusi pada hubungan positif dan pertumbuhan keberlanjutan. Dalam skandal Dieselgate, Volkswagen jelas melanggar beberapa prinsip Good Corporate Governance, namun 2 prinsip yang paling parah dilanggar adalah prinsip tanggung jawab dan transparansi. Yang pertama, pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab atau responsibility sangat mencolok. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Dalam kasus Volkswagen, perusahaan secara sadar memasang defeat device pada kendaraan diesel
untuk memanipulasi hasil uji emisi. Tindakan ini bukan sekedar kelalaian teknis, tetapi merupakan bentuk kecurangan yang disengaja demi keuntungan ekonomi dan untuk mempertahankan citra mobil ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa manajemen Volkswagen mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap konsumen dan masyarakat luas. Yang kedua ada prinsip transparansi atau transparency, yang juga sangat dilanggar. Volkswagen menutupi kebenaran tentang emisi kendaraannya selama bertahun-tahun. Transparansi dalam GCG menuntut keterbukaan informasi yang akurat, jujur, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan baik regulator, konsumen, investor, maupun publik. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga tercoreng karena tidak adanya pengawasan internal yang memadai dari manajemen dan dewan direksi atas pengembangan dan penggunaan teknologi yang melanggar hukum tersebut. Tindakan para eksekutif menunjukkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Secara keseluruhan, skandal ini mengindikasikan bahwa sistem tata kelola yang dibuat oleh Volkswagen gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar GCG yang seharusnya menjadi fondasi dalam mengelola perusahaan secara beretika, legal, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada reformasi tata kelola Volkswagen pasca skandal. Setelah skandal di Dieselgate ini terungkap, VW perlu melakukan reformasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan mendalam agar dapat memulihkan kepercayaan publik, mencegah pelanggaran serupa di masa depan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika serta hukum. Yang pertama, Volkswagen perlu memperkuat struktur akuntabilitas dan fungsi pengawasan internal atau internal control, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika serta hukum agar kecurangan serupa tidak terulang. Audit independen terhadap teknologi dan emisi kendaraan harus dilakukan secara rutin. Yang kedua, perusahaan perlu menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi secara lebih ketat. Volkswagen harus memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, investor, hingga konsumen, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap. Sistem pelaporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial harus ditingkatkan, termasuk mempublikasikan data emisi secara terbuka dan dapat diaudit secara independen. Yang ketiga, budaya perusahaan harus diubah dari semula hanya berorientasi pada keuntungan dan reputasi, menjadi budaya menjunjung tinggi integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Volkswagen harus memberikan pelatihan etika bisnis kepada seluruh karyawan, termasuk manajemen tingkat atas, agar nilai-nilai kejujuran dan kepatuhan menjadi bagian dari identitas korporat. Selain itu, Dewan Direksi harus diperbaiki dengan menambah anggota independen dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen. Secara keseluruhan, reformasi tata kelola pasca skandal bukan hanya soal perubahan administratif, tapi harus mencerminkan komitmen Volkswagen untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, etis, dan transparan dalam jangka panjang. Lalu keempat, ada efektivitas peran Dewan Direksi dalam mencegah pelanggaran etika. Dalam skandal di Dieselgate, Dewan Direksi Volkswagen tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Salah satu tugas utama Dewan adalah mengawasi manajemen agar kebijakan yang diambil sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Namun, dalam kasus ini, pengawasan dan kontrol internal tersebut tampak lemah atau bahkan tidak dijalankan yang memungkinkan tindakan curang terjadi. Mungkin dari akibatnya kurangnya informasi, lemahnya struktur pengawasan, atau konflik kepentingan, Dewan gagal mencegah keputusan manajemen yang membahayakan reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola di Volkswagen belum memberikan peran yang kuat kepada Dewan dalam mengontrol eksekutif. Kedepannya, penting agar Dewan Direksi diisi oleh orang-orang yang benar-benar independen dan memiliki keberanian serta kompetensi untuk mempertanyakan kebijakan yang berisiko secara etis. Dewan Direksi perlu lebih proaktif dalam menegakkan standar etika dan memastikan bahwa semua kebijakan perusahaan mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada pembelajaran penting bagi manajer masa depan dan menjaga etika integritas. Pembelajaran penting bagi manajer adalah pentingnya integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Keputusan bisnis tidak boleh hanya berdasarkan oleh pertimbangan keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan reputasi perusahaan. Manajer harus menyadari bahwa keputusan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek dapat memiliki konsekuensi yang merugikan dalam jangka panjang. Integritas juga harus menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Tanpa integritas, keberhasilan jangka pendek hanya akan menjadi bumerang di masa depan. Membangun budaya etika yang kuat di dalam organisasi di mana karyawan merasa nyaman untuk melaporkan pelanggaran dan menyuarakan kekhawatiran adalah kunci untuk mencegah skandal serupa di masa depan. Selain itu, manajer juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka, serta berkomitmen untuk bertindak secara transparan dan akuntabel. Dunia bisnis saat ini semakin menuntut akuntabilitas dan transparansi, dan hanya perusahaan yang menjaga nilai etika yang akan bertahan dan dihormati oleh publik. Yang terakhir ada analisis skandal Volkswagen di Dieselgate tahun 2025, di mana Volkswagen memasang software defeat device-nya pada mobil diesel untuk menipu uji emisi. Saat diuji, mobil tampak ramah lingkungan, namun dalam pemakaian sehari-hari, emisi NOx bisa 40 kali lipat lebih melebihi batasnya. Sekitar 11 juta mobil terdampak dengan potensi pencemaran udara tambahan hingga 1 juta ton NOx per tahun. Di mana Volkswagen ini yang pertama melanggar prinsip etika berdasarkan utilitarianisme maupun deontologi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada pelanggaran prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Lalu yang terakhir, ada reformasi tata kelola dan pembelajaran bagi masa depan, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana skandal di SLG menjadi pembelajaran yang penting bagi semua manajemen di masa depan, bahwa integritas, kejujuran, dan tata kelola yang baik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan strategis dalam menjaga keberlanjutan. Perusahaan harus menyadari bahwa tindakan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek dapat memiliki konsekuensi yang merugikan dalam jangka panjang. Dengan membangun budaya etika yang kuat dan komitmen untuk bertindak secara transparan, Volkswagen dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya dan Salina. Selanjutnya kasus kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Analisis keseluruhan penerapan konsep etika bisnis di Facebook. Facebook merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain secara daring. Didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, selain sebagai media sosial, Facebook juga digunakan untuk keperluan bisnis, promosi, komunitas, dan hiburan. Saat ini, Facebook berada di bawah perusahaan induk Meta Platform Incorporated dan menjadi salah satu platform digital paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya, ada penerapan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meta memiliki pedoman etika yang tertuang dalam Code of Conduct perusahaan. Pedoman ini mencerminkan komitmen Meta terhadap tanggung jawab sosial dan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam Code of Conduct tersebut dinyatakan bahwa setiap individu di perusahaan mulai dari pemimpin hingga karyawan diharapkan untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Perusahaan ini menerapkan kebijakan rekrutmen berbasis meritokrasi, pelatihan profesional yang berkelanjutan, serta mendorong budaya kerja yang inovatif dan inklusif, di mana setiap karyawan dihargai dan didorong untuk berkontribusi. Selanjutnya ada problems. Facebook pernah menghadapi tuduhan diskriminasi dalam praktik rekrutmen dan promosi kerja, di mana Facebook disebut lebih mengutamakan tenaga kerja asing dibandingkan dari dalam negeri. Department of Justice menuduh Facebook mendiskriminasi tenaga kerja lokal dalam prosedur perekrutan untuk posisi yang biasanya diisi oleh pemegang visa H-1B, yakni tenaga kerja asing dengan izin kerja sementara. Selanjutnya ada solusinya. Solusi yang pertama, mempublikasikan diversity report tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperlihatkan komitmen mereka terhadap inklusi. Solusi kedua, memperkuat sistem audit internal
meningkatkan transparansi data, dan melibatkan pihak ketiga dalam evaluasi. Solusi yang ketiga, memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh kesempatan yang adil dan setara. Selanjutnya ada Good Corporate Governance yang dijalankan oleh Facebook. Yang pertama, ada Meta membentuk Dewan Pengawas atau Oversight Board, badan independen yang meninjau keputusan konten dan dapat membatalkan keputusan Meta. Yang kedua, ada menjalankan program keamanan cyber dan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Yang ketiga, Meta menerapkan kebijakan komunitas yang berlaku untuk semua pengguna secara setara. Selanjutnya ada penerapan Corporate Social Responsibility oleh Facebook. Yang pertama ada Meta Elevate yang dirancang untuk membantu bisnis kecil dan kelompok minoritas memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan usaha mereka. Program ini memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat bersaing di pasar yang semakin digital. Yang kedua, Meta juga menjalankan proyek konektivitas internet di daerah-daerah yang kurang terlayani melalui proses seperti Free Basics yang bertujuan untuk memberikan akses internet gratis kepada masyarakat di daerah terpencil. Yang ketiga, Facebook telah melaksanakan berbagai inisiatif CSR termasuk program untuk mendukung pendidikan, keberagaman, dan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya kita akan bahas jika Facebook tidak menjalankan CSR dengan baik, dampak yang berpotensi timbul yaitu yang pertama, kehilangannya kepercayaan publik, yang kedua, penurunan nilai saham dan kepercayaan investor, yang ketiga, reputasi perusahaan tercemar, dan yang keempat, konflik dengan komunitas dan lingkungan. Lalu kita masuk ke solusi yang dapat ditawarkan, yaitu meningkatkan transparansi dan komunikasi. Secara rutin merilis laporan CSR ataupun ESG tahunan yang terbuka dan terukur, serta menyediakan saluran komunikasi dua arah dengan publik, seperti forum komunitas ataupun jajak pendapat pengguna. Solusi yang kedua yaitu memperkuat kebijakan perlindungan data, seperti menyusun ulang kebijakan privasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dan memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data mereka dan menerapkan enkripsi end-to-end secara luas. Dan yang terakhir, solusi yang diberikan adalah membentuk tim CSR independen dan ahli etika. Membentuk tim khusus CSR yang beranggotakan profesional independen dan ahli sosial, lingkungan, serta HAM. Tim ini dapat mengevaluasi dan mengawasi praktik bisnis agar selaras dengan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Di sini kita akan lanjut membahas ke kasus ketiga, yaitu analisis pelaksanaan dan keberhasilan CSR PT Freeport Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas ke pengertian dan tujuan terlebih dahulu, yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, adalah pendekatan perusahaan mengambil tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk memberikan dampak positif, yaitu membawa nilai tambahan bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas ke pelaksanaan CSR PT Freeport. PT Freeport Indonesia telah melaksanakan berbagai program CSR yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan lingkungan. Contoh nyata dari program ini meliputi pemberian beasiswa kepada anak-anak Papua, pembangunan rumah sakit, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar, serta pengelolaan limbah tambang melalui reklamasi lahan dan tailing. Program-program ini menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis tanggung jawab etis. Meskipun program CSR PT Freeport cukup luas, efektivitasnya sebagai bentuk tanggung jawab etis masih dipertanyakan. Dikarenakan banyak kritik menyatakan bahwa program-program ini belum menyentuh akar permasalahan seperti pencemaran lingkungan dan konflik tanah adat. CSR PT Freeport dianggap bersifat kompensatoris karena lebih berfokus pada memberikan ganti rugi daripada mencegah masalah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan juga menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etika sosial. Selanjutnya kita masuk ke prinsip 3 bottom line. Prinsip 3 bottom line ini mencakup 3 aspek penting, yaitu people, manusia, planet, lingkungan, dan profit, keuntungan. PT Freeport mencoba menetapkan
tiga prinsip ini dalam program CSR mereka. Aspek people terlihat dari berbagai inisiatif pendidikan dan kesehatan, serta pelatihan UMKM. Planet ditunjukkan lewat upaya reklamasi lahan dari pengelolaan tailing. Sementara itu, aspek profit tercermin dari kontribusi perusahaan terhadap negara melalui pajak, loyalty, serta penciptaan lapangan kerja lokal. CSR lebih bersifat strategis atau filantropis. CSR PT Freeport mencerminkan dua sifat, yaitu yang pertama ada filantropis dan strategis. Program seperti pembangunan rumah sakit dan pelatihan wirausaha menunjukkan niat baik perusahaan untuk membantu masyarakat secara sukarela. Namun secara umum CSR PT Freeport lebih cenderung bersifat strategis, karena banyak program yang dijalankan untuk menjaga citra perusahaan, menghindari konflik sosial, dan mempertahankan keberlangsungan operasional di tengah tuntutan masyarakat lokal. Kemudian proses analisis CSR, itu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan pemangku kepentingan, contohnya kayak masyarakat, adat, pemerintah, aktivis. Kemudian yang kedua ada kumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian yang ketiga, evaluasi efektivitas program yang ada. Kemudian libatkan masyarakat lokal sejak awal. Kemudian yang kelima, lakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk penyesuaian. Kemudian keberhasilan CSR PT Freeport. CSR PT Freeport telah memberikan kontribusi positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun banyak program yang belum berhasil mengatasi akar masalah lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat adat. CSR masih fokus pada penanggulangan akibat, bukan pada pencegahan atau penyelesaian jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan CSR belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan peningkatan. Kemudian indikator keberhasilan CSR. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari beberapa aspek. Contohnya kayak sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, kemudian dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan, kemudian dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah dan reklamasi lahan, serta tingkat kepuasan masyarakat adat. Selain itu, indikator ekonomi seperti pertumbuhan UMKM, lapangan kerja, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat juga menjadi ukuran penting. Evaluasi menyeluruh terhadap indikator-indikator akan memberikan gambaran apakah CSR telah berjalan secara efektif dan adil. Kemudian peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal dalam CSR PT Freeport Indonesia hingga kini masih tergolong kurang optimal. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Untuk menciptakan program CSR yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, penting bagi perusahaan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dari awal hingga akhir program. Pelibatan aktif ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial perusahaan, tetapi juga membangun hubungan yang adil dan harmonis dengan komunitas sekitar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.